Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, sebelumnya ada request nih, Bang, coba dong di Redmi Note 11. Nah, di sini saya coba tes di Redmi Note 11 untuk aplikasi security terbaru ya. Yang kemarin kita sudah bahas tuh yang adem gitu kan. Nah, kita akan coba tes di Redmi Note 11 seperti apa. Semoga aja nanti kayak seperti SOT itu dimunculkan kembali ya. Biasanya tuh karena update security tuh bisa muncul, teman-teman, kalau memang pas ya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat dulu ya. Di sini saya masih menggunakan versi 7.1.1 ekor 1.3 yang stabil ini, teman-teman. Lihat. Penyimpanannya di sini bisa sampai di 108 megapiksel. Oke, langsung aja di sini kita coba update ke versi terbaru, teman-teman ya. Di sini saya sudah ada aplikasinya. Jadi teman-teman nanti tinggal di-download aja kalau misalkan teman-teman mau coba ya. Nah, di sini kita coba install aja langsung. Semoga aja nggak jadi masalah di sini, teman-teman ya. Oke. Ini aplikasi terinstall dan bisa kita selesai dulu dan kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi si security-nya, teman-teman ya. Oke. Kita bersihkan dulu desain aplikasinya. Kita masuk dulu ke dalam aplikasinya seperti ini ya. Ini tampilan awalnya di aplikasi security untuk di Redmi Note 11. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada kotak alat video peringatan gempa. Ini lebih banyak daripada versi yang kita bahas di sebelumnya ya. Ini karena memang di Redmi Note 11 ini tidak mendukung sidebar, teman-teman ya, tidak mendukung sidebar. Makanya di sini kotak alat videonya dia masih seperti ini ya. Gitu, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk dulu ke dalam pengaturannya ya. Kita coba lihat dulu di sini di bagian fitur spesialnya. Oke. Mana nih fitur spesial? Ini dia. Oke, kita coba lihat ada mode mudah, ruang kedua, jendela mengambang, kotak alat video, dan game turbo. Jadi di Redmi Note 11 itu memang di fitur spesial masih ada ya game turbonya. Kotak alat video juga masih ada. Kalau kotak alat videonya seperti ini, teman-teman ya. Kotak alat video ini bisa dibilang bila sisi. Cuman seatbarnya itu kalau misalkan di yang versi seatbar seperti kayak di Poco X3 Pro, Poco F3 itu tuh bisa diaktifkan selalu gitu kan. Nah, salah satu contoh nih, ini seperti ini nih, ini seatbar nih, teman-teman. Mana nih? Ada gak kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan ya. Pokoknya seatbarnya di sini saya matiin. Kalau di Redmi Note 11 seperti ini ya. Jadi kalau di sini tuh, kalau misalkan teman-teman baru nemu video ini ya, ataupun masih belum tahu, kalau kita coba lihat di sini ya, ada yang namanya seatbar nih. Ini beda. Nah, ini seatbar atau bilah sisi. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa diaktifkan, selalu ditampilkan. Meskipun di layar sini itu kita bisa aktifkan, teman-teman, nih contoh ya. Nah, seatbar seperti ini tuh bisa diaktifkan. Kalau di Redmi Note 11 itu kagak bisa, teman-teman ya. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, itu seatbar. Kemudian game booster atau game turbo. Nanti kita coba lihat, teman-teman ya, game turbonya seperti apa. Kemudian kita coba lihat dulu di sini untuk di bagian baterai. Nah, di bagian baterai teman-teman bisa lihat di sini ya. Barusan saya coba charging karena memang baterainya sudah di 10%. Saya cas dulu sampai posisi di 58% ya. Oke, jadi untuk fitur balance dan juga fitur performance memang di sini masih belum ada, teman-teman ya, di Redmi Note 11. Itu karena memang mungkin batasan daripada hardware ataupun dari MIUI-nya khusus gitu kan, teman-teman ya. Oke, kita coba lihat dulu di sini. Kita lihat apakah ada SOT dan ternyata masih belum ada, teman-teman, SOT-nya. Kemungkinan ini di update selanjutnya untuk MIUI yang mudah-mudahan diadakan kembali ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian atas ya, di bagian sini kita coba lihat di bagian penyimpanan. Kemudian di sini untuk di bagian sistemnya dia itu kedeteksi 2 GB ya. Jadi di sini saya menggunakan RAM virtual 2 GB. Dan perlu teman ketahui di sini saya Redmi Note 11-nya yang varian 6 GB internal 128 GB, teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja kita masuk ke dalam game turbonya. Kita coba lihat ya, teman-teman. Ini dia. Oke, seperti ini. Dan untuk customnya ataupun GPU settingnya dia ada aman di sini, teman-teman ya. Settingannya juga dia nggak kereset ternyata di sini ya, di versi security kali ini, teman-teman. Oke, langsung aja di sini nanti kita coba tes gaming ya. Kita coba tes Genshin Impact. Kemudian juga di sini, teman-teman, dan terbatas juga karena memang fitur daripada GPU-nya, hardware-nya di sini tidak ada fitur filter ya. Beda dengan yang sudah sebelumnya kita bahas tuh ya. Ini nggak ada di Redmi Note 11 karena ya itu untuk GPU-nya terbatas, teman-teman ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Jadi nanti langsung aja kita coba tes Genshin Impact dan juga game-game yang lain ya. Kita coba tes apakah stabil atau tidak, teman-teman, untuk security kali ini ya. Apakah di limit atau tidak. Kalau nggak salah di Redmi Note 11 juga ada Joyose-nya, teman-teman. Nanti kita coba lihat ya. Oke, langsung aja di sini kita coba tes ke gameplaynya langsung ya. Yuk.
Ya oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ya di game Genshin Impact nih teman-teman, bisa lihat ya. Oke. Di sini kita coba lihat dulu bila sisinya. Ini di Redmi Note 11 kita coba naikin ya brightness-nya biar kelihatan, dan di sini saya belum aktifkan mode percepatnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada mode komentar juga di sini, ternyata bisa aktif ya teman-teman di series ini untuk Redmi Note 11. Kalau kita coba lihat di sini FPS-nya dia bisa tembus sampai 40-an FPS. Dan juga suhunya di sini masih di 36,6-an lah ya. 37 derajat Celcius teman-teman. Seperti itu. Oke, di sini kita coba untuk lakukan percepat ya. Seperti ini, dan di sini saya belum nonaktifkan aplikasi Joyose-nya ya. Belum saya force stop. Wow, seperti itulah ya untuk performance di Redmi Note 11 teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu sini, kita coba aktifkan ya. Tuh. 50 ya, di sini kedeteksinya hanya sampai di 50 fps doang, nggak sampai 60 fps teman-teman, dan ini akurat ya untuk di Redmi Note 11. Oke, langsung aja di sini kita coba lawan musuh ya. Kalau menurut saya sih ini masih cukup nyaman lah ya, sekelas Redmi Note 11 loh ya. Redmi Note 11 ini bisa lancar gini tuh asik teman-teman ya, Genshin Impact ya, apalagi untuk di game-game yang lain gitu kan. Nah, ini bisa dicoba lah untuk security yang ini ya. Ini boleh juga nih di Redmi Note 11. Di sini saya belum force stop sekali lagi ya, untuk Joyose-nya pasti akan lebih adem banget ini. Dan kalau menurut saya sih dengan FPS di 45-an aja ini udah keren banget ya untuk sekelas Redmi Note 11 teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Kita coba ada musuh lagi gak di sini ya. Oh, itu udah penghujung ya. Udah jurang ke laut itu. Coba nih ke sini nih. Oke, kita lari seperti ini di 40-an ya, di 40-an fps tuh. Oke, kadang ke 26 ketika kita pindah scene seperti ini ya. 31 tuh teman-teman. Seperti ini. Oke. Sayang sekali kagak ada musuh ya di sini ya. Oke, nah itu ada frame barusan ke 10 tuh teman-teman. Oke, ketika ganti tempat ini ya. Nah, ini ada musuh nih. Oke, sekarang di sini kita akan coba force stop aplikasi Joyose teman-teman ya. Oke, kita coba force stop Joyose-nya. Ini kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan, ke setting ya, seperti biasa kita coba cek dulu. Kita bisa dapat 60 fps teman-teman, lihat. 60 fps. Ini belum kita force stop aplikasi Joyose, tetapi ketika masuk ke dalam pengaturan dia bisa sampai 60 fps. Berarti tandanya security ini di Redmi Note 11 itu memang fit, nggak di limit untuk performanya teman-teman. Beda halnya seperti yang saya coba tes di Poco X3 Pro dan juga di Poco F3, itu ketika tidak di force stop Joyose, security kali ini itu malah di limit ya. Kalau ini nggak di limit teman-teman, malah sebaliknya gitu ya. Jadi memang ini harus dicoba. Di setiap device itu beda-beda teman-teman ya. Hasilnya beda-beda. Nah, ini kita sudah main kurang lebih 3 menitan ya. Oke, kita coba 5 menitan seperti apa nanti di akhir untuk suhunya juga kita coba lihat nanti teman-teman ya. Berapa? Oke, di sini kita masih belum force stop Joyose, tapi ternyata sudah bisa 60 fps ketika masuk ke dalam setting. Oke, di sini kita coba ya, kita force stop aplikasi Joyose-nya. Oke, teman-teman, ini belum tuh ya. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke bagian pengaturan sini ya. Kemudian kita ke bagian baterai aplikasi, kemudian ke bagian kelola aplikasi. Di sini kita cari Joy ya. Oke, Joy. Nah, ini dia. Kita klik, kemudian kita paksa berhenti teman-teman. Seperti ini, kita oke aja. Nah, ini kita sudah paksa berhenti. Dan di sini Joyose-nya di Redmi Note 11 saya masih pakai versi 2.236 teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk lagi ke sini. Kita coba lihat. Oke, sedang menghubungkan ulang. Kita coba lihat teman-teman ya. Oke, di sini kita dapat berapa fps? Oke, 30, 40. Kita coba masuk dulu ke dalam pengaturan. Coba lihat. Oke, 60 fps dan sama ya teman-teman ya. Ini sudah kita force stop juga. Dan kita coba lihat di sini gameplaynya kalau menurut saya ya mirip, sama aja. Berarti ya kalau di Redmi Note 11 itu sama aja sih. Ya teman-teman ya, ketika kita force stop Joyose dan nggak di force stop juga sama, karena memang sudah default kayaknya sih untuk security kali ini yang ekor 14.2 ya, itu di Redmi Note 11 memang nggak di limit untuk performanya ya. Bisa dicoba di game yang lain teman-teman.
Kalau menurut saya sih ini oke banget sih ya. Oke. Nah ini sip lah teman-teman ya. Ini kita sudah main 5 menitan dan kita coba lihat suhunya berapa sekarang. Masih di 39 ya, lihat adem ini loh teman-teman tuh. Masih di 39. Ini kalau misalkan 40 lah tuh, 40 derajat. Kalau di Poco X3 Pro itu mungkin sudah nyentuh ke angka 45 ya, atau 44 kalau misalkan kita sudah force stop aplikasi Joyose-nya teman-teman. Oke, seperti itu saja mungkin ya teman-teman. Di sini untuk tes di Redmi Note 11 sudah diwakilkan oleh Genshin Impact dan bisa dicoba untuk game-game yang lain teman-teman. Kalau misalkan masih ada yang kurang stabil, misalkan ping dan lain sebagainya, itu kemungkinan dari provider jaringan ya teman-teman ya. Karena di sini saya stabil kok, normal teman-teman, lancar gitu ya. Oke, kita kasih hujan tuh. Udah selesai semua. Oh, ini nih tong ini nih. Dor. Oh, kayaknya meledak. Oke, seperti itu aja teman-teman ya di sini ya untuk uji tes gamingnya dan juga tes security terbaru di Redmi Note 11 dan performanya seperti ini teman-teman. Ini kita coba lihat masih seperti ini ya untuk dibilas sisinya. Kita percepat lagi karena tadi kita sudah reset ya untuk Joyose-nya. Kita percepat lagi seperti ini dan mantap banget performanya kalau menurut saya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Sip, yang mau coba itu Redmi Note 11 boleh teman-teman. Ini kalau menurut saya sih recommended sih kalau menurut saya. Oke, sip.